Ya, selamat pagi petani Indonesia. Hari ini kita akan liputkan yaitu aplikasi Natustek. Bagaimana caranya ya, khususnya untuk tabu lampot ya. Nah, hari ini kita akan mengaplikasikan ke tanaman manggis ya, manggis di dalam pot ya. Kemudian nanti ada kurma ya, sebagainya. Nah, kita akan menggunakan Natustek untuk akar ya, warna hijau ya. Nah, ini fungsinya untuk menguatkan akar ya, kemudian sebagai perangsang akar juga, sekaligus untuk menyuburkan tanah. Nah, ini bisa diaplikasikan untuk tabu lampot, misalnya perawatan tabu lampot untuk membungakan ya, supaya manggis ini cepat berbuah. Kalau sudah pada usia berbuah ya, tentunya itu supaya dia cepat berbuah, bisa menggunakan Natustek akar dan Natustek buah ya. Yang Natustek akar itu fungsinya untuk menguatkan akar, merangsang akar, kemudian untuk menyuburkan tanah. Kalau yang merah dia untuk nutrisi tanaman buah, yaitu khususnya untuk merangsang bunga dan buah, serta mencegah buah dan buah rontok. Ini yang merah. Nah, seperti apa aplikasinya? Jadi setiap tabu lampot dikasih ya satu tutup, satu lubang, satu lubang ya. Kira-kira ini dua lubang ya. Jadi dua tutup ya. Ini yang penguat akar, perangsang akar, dan menyuburkan tanah. Kemudian yang merah yang untuk nutrisi buah, untuk merangsang pembuahan dan mencegah buah dan buah rontok ya ketika dia udah. Nah, ini juga di dua tutup ya. Ini dua lubang, dua tutup ya. Jadi yang akar dua, yang buah dua. Kemudian ditutup lagi ya, tutup lagi, baru dikocor air ya. Nah, muter ya sampai penuh ya, sampai airnya menyentuh bubuk tadi ya. Saya kira cukup ya. Nah, pelakuan ini untuk membuahkan dan menyuburkan tabu lampot itu dilakukan satu bulan itu 2 kali ya, maksimal 3 kali untuk satu pot ya. Tujuannya agar tanaman sehat ya, kemudian subur, kemudian dia mau berbuah dan berbunga. Ketika tanaman harusnya sudah memang berbunga tapi kok belum berbunga, nah itu dilakukan seperti itu. Kira-kira begitu ya contohnya. Nanti akan kita lagi yang lain, khususnya tanaman manggis ya.
ini contoh buah manggis yang bulan lalu, ya, bulan lalu udah diberi natustek akar dan natustek buah, ya, yang fungsinya yang akar untuk merangsang akar, kemudian menguatkan akar dan menyuburkan tanah. Kemudian yang natustek buah yang warna merah itu untuk merangsang pembungaan dan mencegah bunga rontok, ya. Nah, ini contohnya, ini manggis setelah 1 bulan, ya, mungkin lebih dikit, kemudian dia mulai keluar bunga-bunganya, ya, banyak sekali. Ini pohonnya masih kecil nih, ya, pohonnya masih kecil. Nah, ini di sini udah keluar juga pentilnya, ya, di belakang-belakang ini juga udah keluar pentilnya. Ini juga pentil, ini juga pentil, ya. Nah, depan ini kecil-kecil nih kan pentil nih, kecil-kecil nih, ya kan. Hampir setiap ketiak, ya, ada manggis, padahal ini manggisnya masih terbilang kecil, ya, masih terbilang kecil, ya. Jadi ini contoh bahwa seandainya manggis saatnya dia memang sudah layak berbunga, kemudian diberi rangsangan bunga, dia akan ngefek, ya, ngefek. Tentu saja ini sebelumnya juga harus diperhatikan nutrisinya, ya. Kalau tabu lampot tidak diperhatikan nutrisinya, kemudian kita minta buahnya cepat berbunga lebat, ya, saya kira kurang, ya. Harus ada perawatan yang bagus, ya, kalau panjenengan punya koleksi tanaman tabu lampot. Oke, kira-kira gitu. Ini hasilnya ini, ya, bisa di shot ini potnya sama tanamannya. Ini tingginya kira-kira 80 cm, ya, belum ada 1 meter nih, 80 cm, ya, tapi buahnya buahnya udah lumayan banyak, ya. Dan insya Allah ini tidak rontok, ya, karena kokoh dia. Ini juga memang harus dirawat, disiram yang cukup, ya, agar tanaman kita rajin berbuah dan berbunga selain diperhatikan nutrisinya. Nah, sementara kita makainya pakai produk sendiri, yaitu produk natustek akar dan produk natustek buah yang fungsinya berbeda, ya. Aten teman-teman, ya, petani Indonesia yang punya koleksi tabu lampot di rumah, tidak harus juga pakai produk natustek, nggak apa-apa pakai produk yang lain. Yang penting intinya bahwa menanam tabu lampot itu harus diperhatikan nutrisinya, ya. Apakah itu pakai bahan produk lain, monggo saja, nggak apa-apa. Mau pakai natustek juga nggak apa-apa, ya. Monggo pilihannya ada di panjenengan, ya. Banyak sekali juga produk-produk dengan khasiat yang sama yang beredar di toko pertanian, ya. Panjenengan tinggal milih. Kebetulan saja kami membuat sendiri dan pakai natustek. Nanti, ya. Kita akan teruskan dengan mengkondisikan tanaman kurma, ya, kurma.
Ini pohon kurma tabu lampot ya, pohon kurma tabu lampot. Kita coba kita kondisikan ya, perawatannya ya, agar dia tumbuh sempurna, akarnya bagus, kemudian mudah-mudahan mau cepat berbuah ya, tabu lampot ya. Ini usia 2 tahun ya, 2 tahun, tapi udah bonggolnya udah bagus nih ya, bonggolnya udah bagus. Ini ditanam di pot diameter 60 cm. Ini taruh situ dekat ini. Bawah. Di Turki ini ya, yang buahnya besar-besar bibitnya. Nah, ini dikondisikan, dipupuk seperti ini untuk kurma paling enggak 3 minggu sekali ya, selama 3-4 kali berturut-turut ya kalau kurma ya. Jadi diperlakukan seperti ini, pemupukan selama 4 kali pemupukan dengan jeda waktu setiap 3 minggu sekali, 2 atau 3 minggu sekali ya. Nah, memang prosesnya nggak cepat ya, kalau kurma harus menunggu agar dia mempersiapkan kematangannya untuk berbunga. Tapi paling enggak nutrisinya dicukupi ya, diurusi gitu, sehingga dia tumbuh akan lebih subur, lebih kuat, sehingga untuk melangsang bunga dan buahnya ya insya Allah dia akan lebih sempurna ya. Jadi antara harapan dan suburnya tanaman itu sejalan. Harapan kita kepengen subur dan kepengen berbuah, nah tanamannya diurusi dan dikondisikan ya, nutrisinya disempurnakan. Saya kira itu ya, mudah-mudahan hasilnya maksimal. Nah ya kira-kira habis ini kita akan mencoba aplikasi media cangkok ya, khusus untuk stek bunga bougainville ya, stek bunga bougainville. Bagaimana caranya memanfaatkan koleksi bougainville kita yang bunganya warna-warni ya, bunganya warna-warni, kemudian disusun jadikan jadi satu dalam satu pot, dalam satu media, supaya hasilnya ketika nanti tumbuh, begitu tumbuh tuh sudah cabangnya udah bunga warna-warni, tidak harus nyambung atau nempel dan sebagainya. Ini lebih praktis ya dengan menggunakan media cangkok ya, media cangkok yang akan kita tunjukkan sebentar lagi. Ya, ini janji saya tadi yaitu membahas mengenai bagaimana menyetek bunga bougainville yang jenis bunganya warna-warni ya. Ini teman-teman petani Indonesia, penghobi tanaman hias, khususnya tanaman bunga,
Nah, kita akan menggunakan media stek ya. Media stek itu media yang siap ya untuk ditanami dengan formula yang sudah ada di video sebelumnya ya. Video 494, 495, 493 ya. Itu sudah ada bagaimana proses pembuatan media tanam atau bisa juga ini media stek dan media cangkok. Nah, setelah dibuat medianya seperti ini ya, nah ini medianya siap untuk kita aplikasikan atau menyetak tanaman bougainville. Tentu saja sebelumnya, jadi sebelum ini tanaman bougainville 5 warna ya. Ini warna merah, warna putih, warna pink, warna kuning ya. Kemudian ini merah tumpuk, jadi 5 warna. Nah, setelah dipotong kira-kira 20 cm, kemudian dikasih runcing dikit, diolesi Natustek. Ya, jualin Natustek supaya untuk merangsang akarnya ya, produknya Natustek ini. Nah, caranya ya, jadi caranya ini tinggal nancepin ya, karena ini sudah runcing. Setelah diolesi Natustek kering, ini tinggal masukkan. Oke. Nah, ini warna apa? 5 warna ya, 5 warna. Nah, 5 warna ya, kemudian nanti di bawahnya ini dilubangi ya, di bawahnya dilubangi supaya akar nanti keluar, dia keluar dari sini ya. Baru media ini dimasukkan di dalam pot ya, masukkan dalam pot, kemudian di potnya sudah dikasih media. Nah, contohnya ini Mas, nah ini kasih media lurus. Ya, ini jadilah media yang tinggal nunggu tunasnya ya. Jadi ini tunas bougainville kuning, merah, putih, pink ya, merah tumpuk ya, nanti jadi satu. Jadi tunas-tunasnya ketika nanti sudah mulai panjang, otomatis nanti berbunganya 5 macam. Jadi tidak harus pakai sistem tempel ya. Sistem stek ini lebih praktis ya, lebih gampang prakteknya. Nah, saya kasih contoh lagi. Nih, ya, ini di lubang, kemudian tinggal nancepin aja. Nah, biasanya ya setelah dimasukkan ke media cangkok dan media stek ya, ini kemudian ditunggu 3 minggu sampai 5 minggu akan mulai keluar tunas. Nah, kalau sudah mulai keluar tunas, ini disiram, airnya kan nanti turun nih di lubang-lubang masuk ke sini ya. Nah, baru dikasihkan di ini ya, bawahnya sudah ada medianya ya, supaya untuk akar turun.
Nah, ya. Jadi teman-teman petani Indonesia penghobi tanaman hias, tanaman bunga, nah melakukan cara stek bougainville dengan cara dipotong pendek, ya, dengan 5 warna bahkan lebih boleh. Kemudian dikondisikan seperti ini. Jadi pakai media cangkok plastik, masukkan ke pot, baru nanti dijejer di persemaian. Nah, ketika sambil nunggu keluarnya tunas, ya, nah disiram 2 hari sekali atau 3 hari sekali nggak apa-apa, tidak harus setiap hari nyiramnya. Nah, ini adalah contoh-contoh ya, contoh-contoh yang sudah jadi, ya. Ini beberapa contoh. Nah, dengan menggunakan media stek plastik yang sudah dikondisikan sebelumnya, ini maksudnya untuk mempermudah ya, untuk mempermudah memperbanyak bunga bougainville dengan pancawarna 5 warna. Oke. Nah, kalau sudah berhasil 5 warna muncul bunga, ini akan menaikkan kelas ya, menaikkan kelas, kemudian menambah nilai jual ya. Kalau cara nanamnya tidak beraturan, misalnya ini panjang nggak beraturan, nanti tumbuhnya kan nggak beraturan. Karena ini panjangnya sama, nanti dia rapi munculnya, tunasnya itu rapi dan hampir sejajar, sehingga sudah bentuk nantinya ya. Nah, sampai dia berbunga bisa di pot ini, tidak berubah nggak apa-apa, kecuali misalnya mau dipindah pot yang lebih besar ya, karena dia berkembang akarnya bisa. Ya, jadi teman-teman petani Indonesia dengan mengembangkan bougainville pancawarna dengan cara ini ditujukan untuk produktivitas tanaman bougainville itu bisa diperpanjang, diperbanyak lebih maksimal ya. Kemudian hasilnya pun akan lebih bagus. Kemudian kecenderungan stek bougainville dengan cara pakai media stek ini keberhasilannya lebih tinggi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ya, misalnya teman-teman mau membuat sendiri ya, ada di video kita sebelum 497, ada 493, 94, 95. Di situ dicari proses pembuatan media stek atau media cangkok sisip ya. Nah, diusahakan bisa membuat sendiri supaya lebih hemat. Tapi seandainya teman-teman juga kepengen beli ya, karena belum sempat buat, bisa ya hubungi kami di nomor telepon di bawah ini ya. Seandainya untuk sementara beli dulu, kemudian bikin sendiri misalnya begitu, karena untuk uji coba mungkin males dan sebagainya, bisa beli dulu 10 atau 20. Nah, kalau misalnya itu berhasil, panjenengan baru buat masak sendiri bisa ya. Kalau kepengen lebih rinci, lebih tahu bagaimana caranya, bisa konsultasi ke saya ke nomor HP di bawah ini. Nanti ya teman-teman ya. Jadi teman-teman petani Indonesia, penghobi tanaman hias, tanaman bunga, bahkan tanaman tabu lampot, jadi pengembangan perbanyakan tanaman bunga kertas atau bunga bougainville ini ditujukan memberikan inspirasi ya, inspirasi buat panjenengan bagaimana
wacana pengembangan ini bisa dijadikan langkah awal untuk bisnis tanaman bunga, terutama bougainville ya. Jadi bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa menciptakan home industry skala kecil, rumahan ya, yang bisa mengembangkan bougainville, karena bougainville kan indukannya besar sekali dan mudah didapatkan di mana-mana ya, dan murah harganya. Kalau misalnya mau koleksi bougainville macam-macam warna kan bisa cepat itu ya. Kemudian mulai mengembangkan bougainville pancawarna ini ya, sampai berhasil, sampai setiap pot itu berbunga ya. Kemudian kalau dalam pot kecil ini berbunga 5 warna, pasti penjualannya akan lebih cepat daripada kalau bougainville hanya 1 warna. Dan pot besar gitu menu-menuin mobil ya, menu-menuin tempat atau menu-menuin lahan di rumah panjenengan. Tapi kalau kecil bisa berbunga, bisa dijejer gitu kan cantik. Nah, selain itu bisa menambah nilai jual bougainville ya. Monggo yang tertarik ya, di situasi pandemi yang serba tidak menentu ini, mudah-mudahan ini bisa menjadikan inspirasi untuk kegiatan panjenengan yang masih bingung ya mau mengembangkan tanaman apa. Salah satu pilihannya adalah tanaman bougainville. Nah, pilihan lain bisa, misalnya panjenengan mengembangkan mawar ya, dengan cara ini bisa ya, 5 mawar diseteki ya, diolesi perangsang akar, diseteki, masukkan ke media ini, baru ditunggu hasilnya ya. Jadi 1 pot bisa ada 5 warna ya. Nah, itu kira-kira itu inspirasi yang positif ya buat teman-teman untuk menyemangati bagaimana kita berinovasi dengan tanaman-tanaman kita yang ada di sekitar kita. Ngaten nggih, petani-petani Indonesia, sebagai penutup, tetap bersemangat ya. Jangan kurang semangat ya, karena apapun usaha kita, jika ditekuni, disemangati, kemudian dengan diperlakukan baik, dipupuk, diurusi dan disirami, mudah-mudahan menghasilkan tanaman yang bisa dijadikan wacana penambahan nilai jual ya di tengah-tengah masyarakat. Karena saat ini banyak sekali penghobi ya tanaman hias dan tanaman buah ya, yang semakin hari semakin banyak peminatnya. Saya kira ini peluang bisnis yang menjanjikan, peluang bisnis yang tidak bisa dianggap remeh-temeh ya. Jika ditekuni hasilnya bagus, pasti menghasilkan tambahan penghasilan ya, khususnya untuk rumah tangga, bisnis rumah tangga kecil lah misalnya gitu. Selamat petani Indonesia, sampai ketemu di part berikutnya. Mudah-mudahan panjenengan selalu sehat, terhindar dari penyakit ya. Selamat petani Indonesia, maju!